Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini menambah keberkahan hidup kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, juga kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian nanti kita juga akan bahas sedikit tentang bulan Muharram. Nanti kita akan bahas dua hal. Yang pertama berkaitan dengan hadis Riyadhus Shalihin. Kemudian nanti kita akan menyinggung juga tentang yang berkaitan dengan bulan Muharram. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan hadis Riyadhus Shalihin adalah tentang anjuran untuk bicara yang baik dan wajah yang berseri saat bertemu orang lain. Bab istihbabi tibil kalami, bab tentang anjuran bicara yang baik, wa talaqatil wajhi, dan wajah yang berseri indal liqa'i, ketika bertemu. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi, penulis atau penyusun hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, mengutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, beliau mengutip surat Al-Hijr ayat yang ke-88, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini ayat pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang kafir. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini dalam surat Al-Hijr ayat 88. Penjelasan ayat tadi dijelaskan dalam tafsir Suhfatut Tafasir yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali As-Sabuni. Beliau menjelaskan maksud dari ayat tadi, ayat yang ke-88 dari surat Al-Hijr, maksudnya adalah
Janganlah engkau silau dengan kesenangan yang aku berikan kepada orang-orang kafir. Karena apa yang aku berikan kepada kalian jauh lebih mulia. Cukuplah Al-Quran yang aku turunkan kepadamu sebagai nikmat yang agung. Janganlah engkau sedih karena mereka tidak mau beriman, dan tawaduklah kepada orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya juga kepada kita semuanya agar tidak silau, ya, tidak silau terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah kepada kita berupa keimanan kita sebagai orang-orang yang beriman itu jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ya kenikmatan materi yang didapatkan oleh orang-orang kafir yang sifatnya hanya sementara. Nah, ini kalau kita bawa dalam realitas kehidupan kita, kondisi kehidupan kita, kita kadang melihat, menyaksikan ada orang yang kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ora tau sholat, ya, ndak pernah puasa, ya, ndak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kerjanya lancar, ya. Kerjanya lancar, dan kita melihat, ya, kita melihat hartanya melimpah. Nah, ini kita jangan silau, ya, melihat hal seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj itu kalau dalam bahasa kita, ya, itu ya penglulu, ya, orang Jawa bilang, dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat orang ora tahu sholat, tidak pernah puasa, pokoknya tidak pernah beribadah, tapi kok ya karirnya lancar, kerjaannya lancar. Nah, ini kita jangan kagum dan jangan silau, karena itu adalah istidraj. Ya, istidraj artinya adalah ini adalah penghulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hakikatnya adalah azab yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Ya. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang dia sukai, ya, padahal orang tadi itu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama huwa istidraj, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penangguhan siksa. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah pengululan kalau bahasa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan kita semuanya, kalau kita menyaksikan seperti itu, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang nggak pernah beribadah, ya, hartanya melimpah, kerjaannya lancar, nah itu jangan silau ketika melihat seperti itu, karena kenikmatan iman yang diberikan kepada kita itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Maka tugas kita adalah bagaimana kita merawat keimanan kita itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita rawat keimanan kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat tadi Allah berpesan, waqfid janahaka lil mu'minin, ya, dan berendah hatilah kalian, tawaduklah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini salah satu pesan penting dari Allah kepada Rasulullah yang berkaitan dengan bab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ini ayat kedua yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Jadi kalau kita barangkali sering ya atau pernah mendengar kisah perang Uhud, pada perang Uhud ini umat Islam ya, itu kondisinya awalnya menang ya, atau nyaris menang lah ya, nyaris menang. Kemudian di akhir-akhir akhirnya kalah. Ya, dan itu salah satu faktor utamanya adalah karena pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud itu tidak mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak awal itu Rasulullah mewanti-wanti pasukan pemanah yang berada di atas bukit itu untuk tetap berada di tempatnya apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Tapi ketika melihat orang atau umat Islam itu sudah hampir menang, ya, sudah hampir menang dan orang-orang kafir itu sudah nyaris kalah, pasukan pemanah yang ada di atas bukit itu turun. Nah, itu turun karena melihat apa? Kondisi umat Islam sudah akan menang, ya, tapi baru akan ya, belum menang beneran. Ya, akhirnya turun. Ya, dalam satu riwayat disebabkan karena di situ ada banyak ghanimah ya, sehingga turun. Nah kemudian karena turun ini akhirnya berbalik ya kondisinya. Akhirnya umat Islam yang kewalahan dan akhirnya kalah. Nah, jadi kekalahan umat Islam saat itu sebenarnya faktornya adalah salah satunya karena pasukan pemanah yang berada di atas bukit itu tidak mematuhi pesan atau instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu bagaimana sikap Rasulullah kepada para pasukan pemanah tadi yang menyelisih perintah beliau? Beliau tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya. Di sini disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya adalah kepada pasukan pemanah yang sebenarnya sudah tidak patuh tadi. Jadi Rasul tetap bersikap lemah lembut pada mereka, tidak memarahi mereka. Walaupun tafadzal walidal qalbi lang faddu min hawlik. Seandainya, sekiranya kamu wahai Muhammad itu bersikap keras, ya, berhati kasar atau memarahi mereka, ya, maka tentu mereka akan menjauh dari kamu. Nah, ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kelembutan hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, meskipun mereka ya, tidak mematuhi perintah beliau. Nah, seandainya mereka itu dimarahi, ya, dicaci maki, tentu mereka akan ya, menjauh dari Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tetap bersikap lemah lembut kepada para sahabatnya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an pada bab ini, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, ya, beliau menyampaikan beberapa hadis. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-693 ya, secara keseluruhan ya. Jadi
kita sampai pada hadis yang ke-693. Hadis yang ke-693 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kajian kita sudah berlangsung berapa tahun ya? 5 tahun mungkin ada ya. 5 tahun mungkin ada. Kita sampai hadis yang ke-693. Di sini diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian pada neraka walau dengan cara bersedekah separuh biji kurma. Takutlah kalian pada neraka walau dengan cara sedekah separuh biji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Bagi siapa saja yang tidak memilikinya, maka bisa melakukannya dengan berkata yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takutlah kalian pada neraka meskipun dengan cara sedekah separuh biji kurma. Bagi siapa saja yang tidak memilikinya, maka bisa melakukannya dengan cara berkata yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar kita itu melakukan amalan yang bisa menjaga diri kita dari api neraka. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan amalan yang bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita dari panasnya api neraka. Walau itu dengan cara sedekah separuh biji kurma. Ya, yang kalau kita lihat nominalnya mungkin tidak seberapa, sedikit sekali. Tapi yang sedikit itu ternyata bisa menjaga diri kita dari neraka. Ya, separuh biji kurma. Kalau kita nominalkan ya, itu harganya mungkin berapa ya? 500 ya mungkin ya. Nah, tapi yang seperti itu saja itu sudah bisa menjaga diri kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, hanya dengan separuh biji kurma tadi ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menzalimi hambanya. Artinya adalah sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun itu ya. Mungkin kita anggap remeh, tapi itu di sisi Allah sangat bernilai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi pun ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi amalan yang sekecil apapun, misalnya seberat biji sawi sekalipun, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan juga sama, sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi Allah tidak pernah mendolimi, tidak pernah menyia-nyiakan amalan hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tadi juga dijelaskan bahwa kalau kita tidak mampu ya memberikan sedekah kepada orang lain, meskipun itu hanya sedikit, maka kita bisa bersedekah dengan ucapan kita yang baik. Jadi perkataan kita yang baik ya kepada orang lain itu bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Bahkan senyum kita kepada orang lain kalau itu ikhlas ya, maka itu juga bernilai sedekah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Artinya sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambanya pasti akan diberi balasan yang setimpal. Kemudian yang kedua adalah
kita dianjurkan untuk bersedekah meskipun hanya sedikit. Ya, meskipun hanya sedikit. Ya, tadi meskipun hanya seberat separuh biji kurma. Ya, semampu kita lah ya sedekahnya. Dan yang ketiga adalah jika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka hendaknya kita bersedekah dengan ucapan kita yang baik, perkataan kita yang baik. Itu dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir kita ya, zikir kita, bacaan tasbih kita, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ini juga bernilai sedekah ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Nah, ini sebenarnya hadisnya panjang, ini dipotong bagian akhir ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Nah, jadi ini menegaskan kembali hadis yang sebelumnya, bahwa perkataan yang baik ya, perkataan yang baik itu bisa meliputi zikir ya, bacaan zikir kita, atau ajakan kita kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, nasihat kita kepada orang lain. Misalnya kita mengajak orang lain, ayo ke masjid sholat jamaah, ayo pengajian. Ini adalah sedekah kita kepada orang tersebut ya. Jadi ajakan kita kepada orang lain untuk melakukan kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian kita mencegah orang lain dari perbuatan yang tidak baik, itu juga sedekah ya. Jadi mengajak orang lain pada kebaikan itu bagian dari sedekah. Kemudian kita mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu juga sedekah ya. Jadi sedekah itu tidak melulu dengan materi ya, tidak perlu dengan harta. Memang kebanyakan dengan harta, tapi kalau kita tidak bisa melakukannya, maka bisa dengan perkataan yang baik ya. Nasihat kita kepada orang lain, saran kita, masukan kita kepada orang lain dalam hal kebaikan, ini adalah sedekah. Bahkan senyum kita ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita kepada orang lain ini juga bagian dari sedekah. Nah, ini indahnya Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu memberikan kelonggaran ya, kelonggaran kepada umatnya ya. Jadi selalu memberikan kelonggaran kepada umatnya, selalu memberikan solusi kepada umatnya. Nah, bagi yang tidak bisa bersedekah dengan materi ya, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bersedekah dengan perkataan yang baik. Baik itu berupa zikir kita kepada Allah atau ajakan kita kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin taliqin, walaupun itu sekedar engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri ya, jadi janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun ya. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun itu sekedar engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini mengingatkan kepada kita agar tidak meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita.
Meskipun itu ya sedikit ya menurut pandangan kita, tapi hakikatnya itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri ya, artinya apa? Artinya kita kalau ketemu orang lain itu ya memperlihatkan wajah yang berseri, senyum ya, kemudian mengucapkan salam ya. Wajah yang berseri ini ya, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menampakkan keceriaan wajah kita di hadapan orang lain, ini bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kita tidak boleh meremehkan, meskipun itu dalam pandangan manusia itu terlihat remeh, terlihat sepele, tapi sebenarnya itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tadi ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adanya perintah, anjuran ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menampakkan wajah berseri saat bertemu orang lain. Nah, yang kedua, keceriaan pada wajah dan senyuman adalah ungkapan cinta dan sayang dalam hati kita. Nah, jadi kita ketika bertemu orang lain, kita biasakan untuk memperlihatkan senyum kita atau keceriaan wajah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini beberapa hadis dalam bab atau materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan anjuran ya, untuk berkata baik, anjuran untuk senantiasa berkata baik kepada orang lain ya, dan juga wajah yang berseri ketika bertemu. Kita lanjutkan terkait dengan bulan Muharram. Karena saat ini kita berada di bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Jadi jumlah bulan dalam setahun ya, itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia atau yang disebut dengan istilah 4 bulan haram. Nah, apa saja 4 bulan yang mulia ini? Ya, ini akan kita dapati dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena dalam Al-Qur'an tadi hanya bersifat global. Informasi bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia ya. Apa saja 4 bulan mulia ini tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa hadis ya, itu terkadang menjadi penjelas untuk Al-Quranul Karim. Maka bagi sebagian kalangan yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran, tidak perlu pada hadis, ini adalah anggapan yang keliru. Jadi merasa cukup dengan Al-Quran ya, tidak mau mengamalkan hadis, ini sebuah anggapan yang keliru ya, dan ini masih ada anggapan seperti itu atau keyakinan seperti itu di kalangan umat Islam ya. Tapi hakikatnya sebenarnya bukan umat Islam ya, karena tidak mengakui hadis, berarti termasuk ingkarus sunnah ya. Kenapa? Karena banyak ibadah caranya itu tidak kita dapati dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis ya. Contohnya cara untuk sholat
itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Cara wudhu itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Ya. Cara haji dan lain sebagainya, banyak ibadah yang tata caranya tidak didapatkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini, ya, dalam ayat tadi, dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menegaskan bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Nah, apa saja 4 bulan ini? Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, ala inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Ketahuilah bahwa zaman itu berputar sebagaimana kondisinya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. As-sanatu itsna asyara syahra. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya. Salatatun mutawaliyatun. Yang 3 bulan itu berturut-turut. Ya, yaitu Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Yang satunya lagi berada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Yang dimaksud adalah bulan Rajab. Ya, jadi 4 bulan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan mulia. Ya, bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang ada. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika menafsirkan ayat ke-36 dari surat At-Taubah tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, pakar tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam menafsirkan ayat ke-36 dari surat At-Taubah tadi, beliau menyampaikan Allah mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan itu sebagai bulan-bulan yang mulia. Jadi Allah mengkhususkan 4 bulan tadi ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu sebagai bulan-bulan yang mulia. Maka Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya itu lebih besar atau lebih berat balasannya nanti. Karena 4 bulan tadi itu adalah bulan-bulan yang mulia, maka perbuatan dosa yang dilakukan pada 4 bulan tersebut ini juga bobotnya beda, ya, beda dibandingkan ketika dilakukan di luar 4 bulan tersebut. Nah, ini untuk perbuatan dosa. Begitu juga untuk amal soleh atau perbuatan baik, ketika dilakukan di 4 bulan tersebut, bobotnya, nilainya itu juga lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau perbuatan baik itu ganjarannya itu lebih besar ketika dilakukan di 4 bulan tadi, maka perbuatan dosa juga sama, ya, nilainya juga lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Nah ini, jadi bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya itu termasuk salah satu bulan yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena bulan Muharram ini termasuk bulan-bulan yang mulia, maka amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Muharram itu bobotnya beda Bapak Ibu, lebih besar, ya, balasannya lebih besar dibandingkan kalau kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Maka mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan amalan ibadah kita di bulan ini, mumpung kita berada di bulan yang mulia, bulan Muharram. Kemudian terkait dengan keutamaan bulan Muharram, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahi al-muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ya, nek Ramadan kan jelas ya, karena itu puasa wajib. Ya, keutamanya jelas. Nah, level berikutnya ya,
level puasa berikutnya sedikit di bawah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Nah, adapun sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan pada malam hari atau qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan Muharram. Jadi puasa yang dilakukan di bulan Muharram itu sedikit di bawah puasa Ramadan atau levelnya di bawah puasa Ramadan. Kemudian sholat yang lebih utama setelah sholat fardu, setelah sholat wajib adalah sholat malam atau qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tingkatan puasa di bulan Muharram. Ada 3 tingkatan melakukan puasa di bulan Muharram. Tingkatan yang pertama, ini level yang tinggi ya, adalah puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Jadi 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Nah, nanti kita akan melihat dasar-dasar hadisnya ya. Tingkatan yang kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Tingkatan yang ketiga, ini yang minimal ya, minimal atau yang paling bawah adalah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jadi ada 3 tingkatan ya. Yang pertama tadi tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Yang kedua tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang ketiga tanggal 10 Muharram. Baik, untuk puasa yang tanggal 9, 10 dan 11 Muharram ya, ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman." Berpuasalah kalian pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, dan berbedalah dengan orang Yahudi. Ya, berbedalah dengan orang Yahudi. Caranya bagaimana? Dengan cara berpuasa 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9, dan 1 hari sesudahnya, berarti tanggal 11. Nah, jadi 3 hari puasa. Ini dalam rangka apa? Untuk agar tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram dan mereka melakukan puasa. Nah, agar berbeda dengan mereka, maka di sini Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa sebelum tanggal 10, yakni tanggal 9, dan setelah tanggal 10, yakni tanggal 11. Kemudian untuk puasa yang tanggal 9 dan 10, ya, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sunnal yaumat tasi'. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa di dalamnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Bila datang tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram."
bila datang tahun depan, insya Allah kami akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas berkata, belum sempat tahun depan datang, artinya belum sempat Rasulullah itu menangi tahun depan, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sudah wafat. Nah, maka dari sini meskipun Rasulullah belum sempat melakukannya, tapi beliau sudah punya rencana untuk melakukan puasa tanggal 9 Muharram. Nah, oleh para ulama ya, berdasarkan hadis ini maka menyebutkan disunnahkan untuk melakukan puasa tanggal 9 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Nah, jadi 2 hari ya, 9 dan 10. Nah, sekarang yang tanggal 10. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura." Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Faqala, beliau menjawab, "Yukaffirus sanatal madiyah." Puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Nah, ini keutamaan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Jadi intinya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 3 tingkatan untuk puasa di bulan Muharram. Yang pertama adalah 9, 10 dan 11. Yang kedua adalah tanggal 9 dan 10. Dan yang ketiga adalah tanggal 10 saja. Monggo kita mau melakukan yang mana semampu kita ya. Paling tidak minimal jangan eman-eman kalau ditinggalkan adalah tanggal 10 Muharram ya. Kalau bisa 9, 10. Kalau bisa 9, 10, 11. Nah, kalau terpaksa tidak bisa untuk 2 level yang pertama ini ya paling tidak tingkatan atau level yang ketiga ya, puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan salah satu fadilahnya, yaitu dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan bulan Muharram. Nah, selain puasa, amalan kita yang lain itu juga memiliki keutamaan tersendiri ya. Mengingat bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang mulia ya, termasuk 4 bulan yang mulia di antara 12 bulan dalam setahun. Maka amalan kebaikan yang kita lakukan ya, baik itu sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita ya, itu bobot nilainya itu lebih besar dibandingkan dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Oke, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita kaji ya. Khususnya yang terdekat adalah puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ini tanggal hari apa nanti? 4. Ini tanggal sekarang tanggal 23 ya. Tanggal 1 kemarin tanggal hari Kamis ya. Tanggal 4 September 4 enggak, maksudnya nanti tanggal 10-nya itu hari apa? Tanggal 10-nya itu Sabtu ya? Hari Sabtu oke. Oke, monggo nanti kita cek di kalender ya. Kita niatkan untuk melakukan puasa Asyura ya. Syukur-syukur bisa nambah tanggal 9-nya. Atau bahkan bisa menambah tanggal 11-nya ya. Tapi kalau nggak bisa ya minimal tanggal 10 Muharram ya, ini kita lakukan ya. 1 hari puasa ya, keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Oke, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita cukupkan dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita nanti, yang kita bisa petik di akhirat kelak. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi